kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi. Selamat sore, Bu Erwin. Selamat sore Pak Mahfud. Bu Erwin, tadi Bu Erwin kemana saja ini ya? Ini dari kelas, ngajar dari pagi, terus tadi ada kegiatan sebentar. Gimana Pak Mahfud? Oke. Kemarin katanya Bu Erwin itu ingin menyampaikan sesuatu ya Bu ya, kepada saya. Ya. Iya. Nah ini kok kebetulan hari ini kita ketemu, kira-kira boleh menyampaikan sesuatunya, diskusinya hari ini. Silahkan Bu, kalau ada yang ingin disampaikan. Iya Pak, saya ingin mengajak jenengan untuk diskusi Pak. Saya ini Iya. risau dengan keadaan anak-anak di kelas. Selama saya masuk ke kelas itu saya melihat aktivitas anak-anak itu kurang, partisipasinya juga lemah, terus motivasinya juga kurang menurut saya ketika mengikuti pelajaran. Jadi saya bingung gimana ya kira-kira untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembelajaran. Ya, berarti rencana kita hari ini ketemu yaitu untuk membahas masalah itu Bu ya? Iya, betul iya, ya? betul. Oke, berarti untuk pembahasan masalah itu kira-kira yang selama ini Bu Erwin lakukan di kelas itu seperti apa Bu di kelasnya? Selama ini saya ya seperti biasa sih Pak, ngajar anak-anak seperti biasa. Cuma yang lebih saya tekankan karena memang pelajaran saya ini pelajaran yang sulit ya bagi mereka karena saya ngajar matematika. Jadi saya lebih cenderung untuk menanamkan konsep kepada mereka biar mereka itu bisa lebih paham lah. Itu tujuan saya secara ideal sih Pak. Oke, dari skala 1 sampai 10 Bu, mungkin posisi Ibu dalam penyelesaian masalah ini berapa Bu? Masih di angka 4 mungkin ya Pak. Oke, kira-kira tantangannya Bu Erwin apa Bu? Tantangannya itu tadi ya keaktifan anak-anak, motivasi anak-anak dalam proses belajar itu yang menjadi tantangan utama sekali untuk saya. Oke, untuk berarti mungkin Bu Erwin ini kan perlu adanya diskusi seperti ini Bu ya, untuk mengetahui permasalahan dari Bu Erwin itu sendiri ya. Iya. Nah mungkin di sini Bu Erwin punya rencana aksi atau area pengembangan yang perlu dikembangkan kepada siswanya. Iya Pak, kalau menurut saya untuk area pengembangan yang ingin saya terapkan kepada anak-anak yaitu saya ingin meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembelajaran. Sebelum partisipasi, yang pertama sekali saya ingin tingkatkan kepada mereka yaitu motivasi Pak. Bagaimana mereka bisa memotivasi diri mereka untuk ikut dalam pembelajaran sehingga ketika motivasi mereka bertambah, partisipasi mereka juga diharapkan ikut meningkat. Oke, berarti di sini permasalahannya ada di partisipasi siswa Bu ya? Iya betul Pak. Oke, kira-kira jangka waktu yang Bu Erwin lakukan untuk melakukan itu gimana? Secepatnya Pak, Oke. mungkin target saya ya sebelum tengah semester ini anak-anak ingin saya sudah paling tidak partisipasi mereka sudah meningkat gitu dari sebelumnya. Oke. Mungkin Bu Erwin punya strategi atau cara untuk meningkatkan partisipasi siswa yang kondisinya seperti Bu Erwin ceritakan tadi. Mungkin gini Pak, karena kan mungkin anak-anak ini sebagian besar itu anak-anaknya sekarang itu model pembelajaran mereka yang mereka gemari adalah kinestetik ya Pak. Jadi saya kayaknya ingin menyajikan pembelajaran itu tak bentuk dalam kelompok lalu tak buat seperti game berkelompok biar mereka paling tidak partisipasi mereka dalam kelompok itu meningkat gitu. Jadi kan ada kayak bersaing antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Oke, berarti Bu Erwin sudah punya langkah-langkahnya Bu ya, strateginya ya, membuat games dan lain sebagainya itu Bu ya. Kira-kira Bu Erwin akan melibatkan siapa saja Bu untuk kegiatan tersebut? Mungkin yang akan saya libatkan karena saya ingin berdiskusi mungkin dengan Bapak juga atau dengan teman sejawat yang lain terkait dengan pembelajaran yang akan saya terapkan ke kelas. Kira-kira pembelajaran ini efektif nggak sih? Mungkin saya butuh lebih banyak lagi teman untuk berdiskusi. Oke, terima kasih Bu Erwin atas jawabannya.
kemudian komitmen Bu Erwin untuk melaksanakan strategi tersebut itu bagaimana? Komitmen saya ya itu tadi Pak, saya mencoba belajar untuk menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan zaman mereka, zaman anak-anak sekarang, tapi dengan tidak meninggalkan esensi dari kegiatan belajar itu sendiri Pak. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Kemudian ini kira-kira Bu Erwin kapan akan melakukan kegiatan tersebut? Cepatnya Pak, minggu depan. Ibu yakin untuk keberhasilan dari apa yang sudah Ibu paparkan tadi? Kita nggak akan tahu itu berhasil atau tidak kalau kita tidak mencoba Pak. Jadi saya coba dulu. Oke. Jadi di sini Bu Erwin kan sudah mengutarakan permasalahan, kemudian juga sudah menemukan solusinya ya tadi, yaitu dengan cara membuat game ya. Iya. Jadi besok mungkin Bu Erwin bisa melakukan kegiatan tersebut di kelas ya. Mungkin kita akan ada sesi pertemuan lagi Bu ya. Iya, Setelah siap. ini mungkin setelah pembelajaran Bu Erwin kita akan diskusi lagi bagaimana perkembangan strategi, apakah ada peningkatan apa tidak terhadap permasalahan yang Bu Erwin ungkapkan tadi. Iya, siap Pak. Oke, mungkin sampai di sini Bu ya. Kita karena di sini juga waktunya sudah sore, mungkin Bu Erwin juga ada kegiatan, saya juga ada kegiatan. Untuk sesi diskusi kali ini kita akhiri dulu Bu ya. Kita ketemu lagi besok pas waktu pembelajaran. Siap. Oke, terima kasih Bu Erwin. Selamat sore. Selamat sore Pak Mahfud. Sebelum saya memulai pelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Coba. Kalau Bu Erwin bilang pagi, maka tepuknya 1 kali. Kalau Bu Erwin bilang siang, maka tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang malam, tepuknya setengah. Karena apa? Kalau malam semuanya tidur. Oke? Kita tes drive ya. Pagi, siap. Setelah kita kemarin membahas limit, jadi kita sekarang membahas fungsi trigonometri. Untuk awal ini, pertemuan awal ini, saya minta kalian bergabung dengan kelompok masing-masing yang kemarin sudah kita bagi. Silahkan bergabung dengan kelompok masing-masing, Pak. Ini video saya bagikan di grup matematika peminatan. Bisa kalian buka, bisa kalian pelajari dulu sebentar. Bisa kalian buka, bisa kalian pelajari dulu sebentar. Sambil baca materi yang sudah saya bagikan. Turunan fungsi trigonometri. Kalau menurut video dan juga materi yang sampean baca, itu ada berapa? 6 ya. Turunan fungsi trigonometri itu ada 6. Yang pertama, jika f(x) sama
akan sama dengan sekan kuadrat X. Sudah. Keempat, jika fx-nya sama dengan sekan X, maka f aksen X-nya akan sama dengan sekan X kali tangen X. Kelima, fx sama dengan kosekan X, maka f aksen X-nya akan sama dengan min kosekan X kali kotangen X. Terakhir, fx, jika fx-nya kotangen X, maka dia akan sama dengan f aksennya min kosekan X. Ini adalah 6 rumus dasar untuk turunan fungsi trigonometri yang harus kalian mengerti. Nggak usah samian untuk mengerjakan fungsi trigonometri yang lebih kompleks. Bu Erwin dulu menghafalkan, saya cuma menghafalkan turunannya saja. Aljabar yang mengikuti tidak saya hafalkan. Jadi cuma sin, cos, min, sin, tangen sekan kuadrat, sekan tangen, kosekan min kosekan kotangen, kotangen min kosekan kuadrat. Jadi yang saya hafalkan dulu itu hanya induknya saja. Karena apa? Aljabar yang mengikuti ini nanti akan berubah-ubah sesuai dengan soal yang diberikan. Tapi nanti cara pengerjaannya tetap sama. Sudah? Nah, kita ke contoh soal. Misal, jika Bu Erwin punya fx sama dengan sin x, maka f aksen x-nya akan sama dengan cos x. Langsung sampai sini deh gini ya. Turunannya sin berarti cos. Berarti di sini bisa cos x. Turunan sendiri bisa dicari turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga dan seterusnya. Nah, kalau semisal sampean diutus golek turunan kedua atau f double aksen bacanya, f double aksen x, ini bisa dicari dari turunan pertama, ya, dari turunan pertama. Jadi kamu menurunkannya dari turunan yang pertama yang sudah sampean temukan tadi. Berarti kalau sampean menuliskan turunannya cos, apa turunannya cos? Berarti di sini f double aksennya min sin x. Ini untuk turunan kedua. Lalu bisa juga dia dicari turunan ketiga atau f triple aksen seperti ini. F triple aksen apa? X. Berarti kalau turunan ketiga dia diturunkan dari turunan yang keberapa? Kedua. Dari turunan yang kedua. Karena turunan keduanya ini min sin, cara pengerjaannya di sini ada komponen yang tetap. Siapa yang tetap? Yang tetap itu minnya. Minnya ini langsung sampai jokno ngisor, min gini. Dia tidak ikut dicari turunannya, berarti langsung turun min gitu aja. Lagi sampai cari turunannya sin cos. Ya, turunannya sin cos. Berarti di sini turunannya min sin itu podo karo min cos x. 2 tangen x. Maka f aksen x-nya akan sama dengan, kalau seperti ini kamu harus tentukan dulu siapa komponen yang tetap. Komponen yang tetap ini maksudnya adalah koefisiennya, ya.
Seperti ini. Baru sampean operasikan, siapa yang boleh dioperasikan? Yang 2 sama 3 yang ini apa 3 yang ono? 3 yang ini ya. Oke, kalau 3 yang ono ini dia tidak boleh diutik-utik. Aljabar yang ini tidak boleh diutik-utik dengan koefisien depannya, kecuali ketika di depannya ada koefisien ini, loro ini. Kalau yang ini sampean oleh utik-utik, oleh dioperasikan. Tapi ketika dia tidak ada koefisien yang mengikuti seperti ini, maka 3 ini utuh seperti ini, nggak boleh diapa-apakan. Berarti ini yang dioperasikan ya, min 2 kali 3 berarti 6 cos 3x. Oke, nyambung ya sampai sini. Sekarang tugas kalian dengarkan saya baik-baik. Ya, nanti per kelompok maju satu-satu secara bergantian. Ya, maju satu-satu secara bergantian. Di sini sudah Bu Erwin sediakan turunan dan fungsi trigonometrinya. Yang kanan ini fungsi trigonometrinya, yang sono fungsi turunannya. Tugas kamu nanti setiap kelompok maju satu-satu balapan, disi-disian. Kamu kumpulkan di meja kamu, di jejerno ini, ya, di jejerno ini. Jadi satu orang yang maju ini nanti nyari pasangannya semisal turunannya sin. Berarti kamu ambil sin, di sini yang F aksennya kamu ambil langsung nganggone bakune sampean mbok tempelno jeng-jeng. Terus gantian sapa maneh sing maju. Golek kali kos berarti aja kos kabeh tapi kudu urut. Berapa iki kudu urut aja kos kabeh. Jadi sekan tangan, kosekan dan kosekan per tangan, co tangan, dan kosekan kaki. Bisa kalian ambil pelajaran dari game ini tadi apa coba? Cepetan. Konsentrasi, teliti, kerjasama. Mana orang sing jukui kabeh. Untuk tugas kelompok ya. Jadi ini nanti tugasnya sampean ini nanti membuat rangkuman rumus turunan fungsi trigonometri. Bu Erwin bebaskan kalian untuk menentukan tugasnya. Boleh kalian membuat poster, boleh kalian membuat komik, boleh kalian membuat video. Pokoknya isinya tentang turunan fungsi trigonometri. Oke? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Bisa. Alat-alatnya sudah bawa ya? Silakan diambil alat-alatnya.
Iya, Bu. Yo anak biru ki. Kira ae. Mancing garis boys. Nah, aku ada pertanyaan nih buat kalian tentang turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi sin X. Turunan fungsi sin X adalah cos X. Turunan fungsi cos X. Turunan fungsi cos X adalah min sin X. Yo mletre. Kok ngomong? Kami mah Susunan rumus trigonometri terbagi menjadi 6. Yang pertama fx sin x. Terus Ya ini ayo silent ya, karena studentnya jangan terbatas. Silent please. Ini kelompok 3 membuat video. Mas ya. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Aku ada video menarik nih dari kelompok kita yaitu kelompok 3. Nah, di video kali ini kita dapat belajar mengenai turunan fungsi trigonometri. Nah, kalian tahu kan videonya? Belum tahu kan? Nah, bareng-bareng yuk. Rumus turunan secant X. Rumus turunan secant X adalah secant X kali tan X. Rumus turunan cosecant X. Secant X adalah secant X kali cosecant X. Rumus turunan cosecant X. Baik, begitu apa? Baik penjelasan dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang poster yang kami buat, yaitu yuk belajar rumus trigonometri di sekolah. Yang pertama yaitu rumus turunan trigonometri dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu fx sin x menjadi f absen x cos x. Yang kedua fx sama dengan cos x menjadi f absen x sama dengan sin x. Yang ketiga fx sama dengan tan x menjadi f absen x sama dengan secant kuadrat x. Yang keempat fx sama dengan cosecant x menjadi f absen x sama dengan sin secant x kali cotangent x. Yang kelima fx sama dengan cosecant x
kotak X. Dan yang terakhir yaitu fx sama dengan kotak X menjadi f aksen X sama dengan min kosekan kuadrat X. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang turunan trigonometri. Yang pertama, fx sama dengan sin x, turunannya f aksen x sama dengan cos x. Yang kedua, fx sama dengan cos x, turunannya f aksen x sama dengan sin x. Yang ketiga, fx sama dengan tan x, turunannya f aksen x sama dengan secant cos x. Yang keempat, f aksen fx sama dengan secant x dengan turunannya f aksen x secant x dikali tan x. Yang kelima, fx sama dengan cosecant x, turunannya f aksen x min cosecant x kali kotan x. Yang keenam, fx sama dengan kotan x, turunannya fx sama dengan min cosecant x. Kemudian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan mengenai komik turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini dapat guru yang menerangkan tentang turunan fungsi trigonometri. Kemudian bertanya pada muridnya apakah sudah paham. Setelah itu salah satu dari mereka ditanya untuk mengulang materi kemarin. Rumus-rumusnya yaitu Rumus pertama, fx sama dengan sin x, turunannya adalah f aksen x cos x. Rumus kedua, fx sama dengan cos x, turunannya adalah f aksen x sama dengan sin x, min sin x. Rumus ketiga, fx sama dengan tangen x, turunannya adalah f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Rumus keempat, fx sama dengan kosekant x, turunannya adalah f aksen x sama dengan kosekant x kali kotangan x. Rumus kelima adalah fx sama dengan secant x, turunannya adalah f aksen x sama dengan secant x kali tangan x. Rumus keenam adalah fx sama dengan cos x, turunannya adalah f aksen x sama dengan kosekant kuadrat x. sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hati yang terdalam saya takjub melihat kalian semua. Baru aku kayak kelas 11 sampean tak gewek-gewek, sekarang kalian bisa seperti ini dan saya bangga sekali. Terima kasih. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Jadi hari ini kita sudah membahas turunan fungsi trigonometri untuk yang inti. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri untuk yang rumus perluasannya. Oke ya, saya diterima ya. Cukup sekian dari Bu Erwin. Apa dari pembelajaran hari ini? Apa yang bisa kalian ambil? Apa yang bisa kalian simpulkan? Atau apa yang kalian rasakan? Coba, siapa yang berani mengungkapkan? Apa yang kamu rasakan untuk pelajaran hari ini? Semoga setelah ini, setelah Desember, insya Allah kita bisa
turunannya menyelesaikan kuadratik. Itu nanti diperbaiki ya. Oke, untuk semuanya terima kasih banyak, sudah bagus sekali. Semoga ilmu yang Bu Erwin sampaikan hari ini nyampe ke kalian dan membawa berkah untuk kalian semuanya nanti. Oke, ditutup Bu Erwin sampai sini dengan quotes of the day. Perjuangan itu bukanlah penderitaan untuk mencapai suatu tujuan, tapi perjuangan adalah proses memantaskan diri dalam meraih suatu tujuan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Erwin. Kami sampaikan telah bersedia hadir hari ini untuk melakukan coaching terkait dengan pembelajaran Bu Erwin yang telah dilakukan kemarin. Bu Erwin, kemarin Bu Erwin sudah melakukan proses pembelajaran di kelas B. Iya, sudah. Oke, Bu Erwin, bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran di kelas B? Bahagia tapi masih sedikit. Yang lainnya masih penuh harapan untuk semoga apa yang kemarin saya rencanakan itu bisa lebih tercapai lagi. Oke, Bu Erwin, saat waktu pelaksanaan kemarin kira-kira apakah ada kendala Bu, atau hambatan dalam pembelajarannya Bu Erwin? Masih ada beberapa hambatan Pak yang saya alami dalam proses pembelajaran kemarin. Seperti masih ada beberapa anak yang hanya angka ikut, jadi dia hanya ikut-ikutan temannya saja tanpa ada proses pelajaran bermakna yang ia dapatkan. Jadi hanya ikut temannya yang itu. Mungkin itu. Terus ada lagi mungkin ada anak yang kurang fokusnya karena terpecah dengan mengerjakan tugas yang lain. Ya Bu Erwin, untuk langkah penyelesaiannya gimana Bu untuk menghadapi siswa yang seperti itu? Kalau yang saya ambil sendiri Pak, karena saya ingin mereka itu istilahnya tidak takut, tapi lebih ke merasa kalau mereka itu dirangkul. Jadi saya tidak kok langsung memarahi mereka, itu enggak. Jadi tetap saya dekati, saya tanya latar belakangnya mereka itu kenapa kok hanya angka ikut saja, kenapa kok mengerjakan tugas selain pelajaran saya gitu. Jadi setelah saya dekati, saya percaya kalau anak-anak ini kalau mereka diajak ngobrol, diajak berkomunikasi, diajak bernegosiasi, mereka masih bisa menerima daripada kita harus marah duluan atau apa. Itu kan nanti menimbulkan dia sakit hati yang menyebabkan nantinya malah males ikut pelajaran saya. Jadi saya lebih ke negosiasi dulu. Setelah Bu Erwin melakukan itu, hasilnya gimana Bu? Mungkin dari motivasi belajar atau hasil belajar siswa itu apakah ada perbedaan yang signifikan? Kalau dari perbedaan saya melihat ada Pak, karena gini, dulu awal-awal ketika saya awal masuk ke mereka itu cenderung males-malesan karena pelajaran yang saya ampu kan bagi mereka itu pelajaran favorit ya Pak, favorit untuk ditinggalkan, favorit untuk tidak dikerjakan, karena kan matematika. Jadi setelah saya menyelami mereka satu persatu, kalau setiap saya selesai menerangkan, saya hampiri mereka satu-satu, saya coba kenal mereka satu-satu, mereka seperti ada tambahan greget untuk mengikuti pelajaran, walaupun mungkin untuk hasil yang diinginkan itu masih jauh dari kata sempurna Pak, tapi paling tidak mereka sudah ada semangat dulu untuk mengikuti, itu sudah jauh lebih dari cukup untuk saya. Oke, berarti motivasinya meningkat ya, ada antusiasme dari siswa itu sendiri ya untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Erwin. Kemudian untuk hasil belajarnya apakah ada progres atau peningkatan setelah melakukan itu? Kalau hasil belajar memang ada Pak, cuma ya memang tidak banyak, tapi tetap ada. Jadi untuk level soal-soal yang sederhana, karena saya mencoba untuk menyelami mereka satu-satu, mereka berusaha untuk mengerjakan walaupun mungkin langkah-langkahnya itu belum lengkap, tapi mereka sudah ada ke arah situ. Jadi ada peningkatan. Ada peningkatan hasil belajarnya. Jadi Bu Erwin telah melakukan proses di situ
keadaan yang sekarang itu sudah, tapi kalau secara ideal belum. Oke, biasanya Bu Erwin itu untuk mengidealkan itu biasanya melakukan langkah apa? Kalau untuk mengidealkan itu by proses ya Pak. Jadi ya tetap saya nggak bosan-bosan untuk mendekati mereka satu-satu, karena mau bagaimanapun juga mereka tetap anak-anak yang butuh dirangkul. Jadi gimana caranya guru itu apa ya istilahnya juwe itu maksudnya nggak capek untuk terus ngajak anak, mengingatkan anak gitu kan. Kalau batu ditetesi air terus menerus juga pasti akan berlubang, jadi pasti ada hasilnya kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Erwin atas jawabannya. Kemudian selanjutnya, kompetensi apa yang nantinya akan dikembangkan ke depannya Bu Erwin? Pembelajaran Bu Erwin. Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, karena tadi berkaca dari kegiatan anak-anak tadi yang hanya angka ikut, mungkin ke peningkatan partisipasi mereka dalam proses belajar Pak. Jadi saya inginnya ideal di kedepannya mereka nanti partisipasinya itu bertambah. Jadi tidak hanya angka ikut ngikuti teman-temannya yang kerjakan pokoknya aku nono jeneng enggak, tapi mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, terima kasih Bu Erwin atas jawabannya. Mungkin selain partisipasi ada mungkin komponen dari sikap atau yang lainnya yang perlu dikembangkan lagi Bu? Kalau sikap sudah mungkin Pak, cuma mungkin itu konsentrasi mereka ketika guru menerangkan, mereka sedang asik dengan gadget mereka masing-masing itu mungkin. Jadi masuk partisipasi juga Pak. Iya. Oke, terima kasih Bu Erwin atas jawabannya. Kemudian harapan Bu Erwin untuk pembelajaran selanjutnya seperti apa? Harapannya? Kalau harapan saya ya sama seperti harapan Bapak Ibu guru yang lain ya Pak. Jadi anak-anak bisa mengikuti pelajaran kita dengan bahagia, kita bisa mewujudkan well-being bagi mereka sehingga mereka nyaman ketika pembelajaran kita, sehingga sedikit banyak akan ada ilmu yang bermanfaat yang bisa mereka dapatkan dari proses belajar ini. Oke, terima kasih Bu Erwin atas kesempatannya hari ini. Bu Erwin sudah menyediakan waktu luangnya untuk diskusi hari ini. Mungkin sebelum kami akhiri, Bu Erwin ada yang mau disampaikan untuk pembelajaran Bu Erwin yang sudah dilakukan selama ini? Sudah cukup lah Pak. Oke, ya, terima kasih Bu Erwin atas kesempatannya ya. Kami akhiri untuk sesi diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Erwin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.